perhatikan dari apa yang tadi diceritakan, ketika malam tiba, perasaan takut mencekam, perasaan takut mati dan seterusnya itu kemudian dialihkan dengan cara apa? Dengan cara berzikir, dengan cara apa lagi? Nyebut, baca Quran, gitu kan? Nah, aktivitas itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi perasaan yang menyelimuti. Iya, lebih mencari ketenangan gitu loh, Mas. Supaya nggak gaduh gitu loh. Ya, supaya nggak itu. Setiap kali yang dilakukan seperti itu ya? Atau pernah melakukan hal lain untuk mengatasi kegaduhannya itu? Apakah misalnya makan coklat atau makan es krim atau apa? Nggak pernah. Oke. Ya. Karena belief atau karena pelajaran atau karena perjalanan hidup yang diterima oleh Mbak Sandi, maka untuk mengatasi ketakutan itu dengan cara berzikir, dengan cara membaca ayat suci Al-Quran, ya kan? Nah, ini sebuah keuntungan. Karena apa? Karena kalau kita pahami lebih dalam, zikir dan membaca Al-Quran itu memiliki apa istilahnya fadilah dan apa ada energi tersendiri gitu. Apalagi kalau kita pahami lebih dalam, artinya gini, kita melakukan zikirnya, kita membaca Al-Qur'annya, tidak hanya semata-mata untuk mengantisipasi rasa ketakutan itu. Tapi motifnya adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu dua motif yang berbeda. Satu melakukan karena ketakutan, satu melakukan karena rasa kangen, rasa rindu pada dialog komunikasi kepada Allah. Atau kalau kita lihat dari apa namanya peta konsensus tadi, kita menyaksikan sebagai apa? Sebagai kemanusiaan atau sebagai keelahian? Ini kok ada kerusuk-kerusuk apa ya? Saya ini nih, saya mute. Ya ditutup semua aja. Oke, kita lanjutkan ya. Jangan-jangan mix saya lagi yang bikin gaduh. Kalau kita lihat dari peta kesadaran David Hawkins ya, kita menyaksikan sebagai apa? Di sisi kemanusiaankah atau keilahiankah? Itu akan determinan menentukan langkah kita. Motif atau niat akan mempengaruhi tindakan, kan gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami kah? Bisa, Mas. Oke. Ini ada Bu Fitri yang menarik nih. Beliau psikolog, nanti kita mintai pendapatnya ya dari keilmuan. Selamat datang. Oke. Sekarang kira-kira ya. Apa yang akan kamu lakukan kemudian ketika hal itu kembali datang? Biasanya yang sebelumnya saya lakukan, kadang saya tuh bisa menyadari gitu loh, Mas. Maksudnya kadang tuh bisa mengelola pikiran saya. Ini tuh kadang saya pikirnya ini tuh cuma ilusi gitu loh. Ini tuh cuma perasaan aku aja gitu. Tapi ada saatnya saya tuh nggak bisa mengontrol pikiran saya gitu. Iya.
Oke, ketika kamu merasa tidak bisa mengontrol pikiranmu, apa yang kamu lakukan? Tenggelam dalam itu? Saya berusaha tidur biasanya. Berapa lagi? Ya, ya, ya. Jadi dialihkan ke tidur. Cara mengantisipasinya tidur. Oke, sekarang coba letting go. Letting go itu kan gini. Apapun yang akan datang, itu biarkan datang dia. Kita tidak menghindar ke kanan atau ke kiri. Toh dia pun akan jalan, akan lewat gitu. Gitu. Bisa dipahami nggak ya? Memang ini tidak mudah bagi seseorang yang sangat kental, sangat kuat tarikannya di medan force lah. Iya, itu akan lewat gitu aja. Itu akan lewat kok. Ya, nature takut mati 100. Ya. Nah, ketika kita berusaha mengontrol, itu kan masih posisionalitas. Kalau kaitannya dengan hubungan ya, hubungan anak, orang tua, atau guru dan murid, itu biasanya di kesadaran umumnya orang itu kan mengontrol. Karena kamu anak, berarti kamu harus nurut sama saya agar apa? Agar saya tenang main HP-nya, agar saya tenang kerjanya kan gitu. Biasanya orang tua kalau di masjid ada anak rame lari-lari kan ada yang tenang biasa aja, ada yang juga marah-marah gitu. Woi diam, ini masjid tau nggak? Ya, gitu. Itu kan mengontrol. Nah, kalau kita contohkan pakai yang kelihatan kan enak. Nah demikian juga dengan pikiran kita, berusaha kita mengontrol pikiran kita. Semakin kita tekan, semakin dia menekan balik. Ini teman-teman udah pada canggih juga. Gitu. Bisa diterima nggak idenya? Halo Mbak Sandi? Ya bisa, Mas. Kira-kira nanti apa yang akan kamu lakukan ketika hal itu juga datang? Jadi kayak lebih ke ya udah biarin gitu ya, maksudnya biarin aja gitu. Iya, biarin aja. So what? So what? Iya nggak? Nah, di sini sekarang saat kamu ngomong biarin aja, itu kan kamu sedang bersama teman-teman yang lain, ya kan? Artinya masih ada kebersamaan ini. Nah, ini nanti perlu kamu uji. Ketika itu datang beneran, kamu amati aja. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Sandi ini. Nah, gitu. Gitu. Sampai nanti kamu bisa mengidentifikasikan ini apa. Sementara itu dulu deh, Mbak Sandi. Karena kan kamu nggak ngerti ini sebetulnya apa sih yang terjadi pada aku, kok tiba-tiba kayak gini. Tapi beruntungnya kamu sudah sedikit belajar. Iya, Kesadaran. kadang tuh mikirnya aku ini sakit apa gitu loh. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Aku ini sakit apa? Berarti memposisikan jiwa kita yang rendah. Kalau kita masuk ke dalam divinity, itu di sana tidak ada apa-apa. Dalam arti tidak ada problem. Sampai ada problem, dia berarti ada di nature of consciousness yang di bawahnya. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik ini. Apa yang menyebabkan aku seperti ini? Itu. Apa sebenarnya yang menyebabkan aku seperti ini? Iya, what is-nya dijalankan.
Bisa tahu bedanya nggak Mbak Sandi? Aku sakit apa sama apa yang menyebabkan aku seperti ini? Ya, Bisa nggak ditemukan mendistingsi kedua itu, bisa nggak ya? iya Mas bisa. Apa bedanya? Apa yang kamu pahami? Pengertian apa yang kamu dapatkan? Aku sakit apa sama apa yang menyebabkan aku seperti ini? Maksudnya gimana Mas? Nah, bagus kamu tanya. Senang aku. Ya, itu udah nalarnya jalan lah. Maksudnya apa, Mas? Ya, tanya aja bebas. Kamu kan tadi bilang, sering kali kamu bertanya, aku ini sakit apa, ya nggak? Iya. Karena kamu memang Soalnya dalam... kan ada rasa nyeri gitu loh Mas. Ya, boleh, boleh. Di tubuh itu ada sinyal-sinyal yang membuat berpikir untuk bertanya-tanya aku ini sakit apa sebenarnya gitu. Iya, betul. Itu tidak salah. Karena kan kita mengamati, ini sakit, ini nggak enak, ini tidak nyaman. Apa yang menyebabkan aku sakit? Atau aku ini sakit apa? Beda ya. Yang nalarnya jalan, insya Allah nggak kesulitan. Tapi bagi Mbak Sandi ini sesuatu yang rumit. Itu yang saya tangkap. Bener nggak Mbak Sandi? Iya, masalahnya saya juga kadang bingung apa yang menyebabkan saya kayak gini tuh saya sendiri tuh belum menemukan jelasnya. Nggak apa-apa, terus dipertanyakan. Yang kenapa aku seperti ini? Nah, kenapa seperti ini? Kalau pertanyaannya aku sakit apa, nanti cari obat, cari terapis, cari dokter, cari alternatif, dan seterusnya. Apakah itu salah? Sebagai bentuk ikhtiar, itu tidak salah. Tapi kita sebagai pelajar kesadaran, ada cara yang lebih apa ya istilahnya, yang lebih bisa kita pegang. Gitu. Ini kita sedang menyaksikan, atau saya Ade Manu sedang menyaksikan bagaimana dinamika seseorang yang terjebak pada nature of consciousness tertentu bergolak gitu. Saya pun jadi merasakan gitu loh. Saya jadi ngerti Mbak Sandi ini ya kan. Nah ini lagi ngudari lah istilahnya. Saya ngudari. Oke. Coba kita tanya Bu Fitri ya. Mudah-mudahan beliau lagi nggak ngajar. Halo Bu Fitri. Apakah di sana? Nggak ada. Atau teman-teman ada yang mau menambahkan konten dari pembelajarannya? Mbak Betty mungkin? Pak Yoyo? Halo. Ya silakan Pak Yoyo. Yes. Itu mungkin kalau sambil belajar something teknik itu bisa diterapi. Apa yang memang itu agak panjang itu syukur kalau bisa langsung tuntas. Jadi apa yang unek-unek keluar
nanti terus bisa agak lega seperti hitungan kemarin ada apa Mas itu yang ranking 10 itu 1 sampai 10 itu apa itu? Bukan ranking, kesesekan dari 1 sampai 10 itu tambah sesek 10 paling nyesek agak sembuh naik lagi itu. Jadi itu kemungkinan kalau bisa kan itu nanti bisa juga dengan terapi setelah itu terapi diri sendiri nanti. Dengan Mbak Santi tadi bisa. Coba Mbak Sandi. Sendiri misalnya. Halo Mbak Sandi. Iya. Jadi misalnya ya biasa kan tarik nafas kesel itu terus bilang apa saya merasa tidak nyaman. Nanti pakai pakai kata apa belakangnya, saya tidak nyaman, sehat, misalnya gitu toh. Saya tidak enak rasanya, sehat, atau cinta, atau terapi, itu belakangnya itu ya. Dan nanti pokoknya yang terus unek-uneknya, saya paling sebel dengan ini, terapi. Saya sebel sama rasanya ini, terapi. Mulai saat ini, saya ingin bebas dari masalah itu, terapi. Saya ingin bebas, ini sekarang dan seterusnya, terapi. Itu terus nanti agak lega bisa. Itu. Pernah dengar itu belum Mbak Sandi? Belum pernah, Pak. Masih barusan aja dengar. Kalau itu, nah itu nanti kalau dengan begitu, itu bisa dengan orang lain, bisa dengan sendiri. Terapinya. Itu tadi, unek-uneknya diomongkan terus pakai kata terakhir terapi. Itu tadi, saya merasa nggak nyaman terapi. Keluar semua unek-uneknya terapi. Jadi kita langsung ngeluarin kata-kata itu gitu, maksudnya apa yang dirasain itu diwujudkan dalam kata-kata gitu. Diungkapkan. Ya, dalam diungkapkan ini. Jadi tadi misalnya saya tidak nyaman terapi. Tarik nafas. Pokoknya tapi di omongannya itu masuk itu suaranya apa? Omongnya tidak hanya omong ya, tapi saya hati. Jadi hanya ungkapin sama tarik nafas saja itu tadi. Ya tarik nafas, terus bilang terapi, ada itu ya. Oh ada kata terapinya juga di akhir ya, katanya gitu. Dikasih kata terapi gitu ya. Di kalimat per kalimat pendek-pendek. Itu diakhiri terapi. Ya contohnya tadi misalnya, saya ulang lagi ya, saya tidak nyaman saat ini terapi. Saya kalau dengar ini saya jadi sakit hatinya, terapi. Nah terus yang udah nggak enak-enak tadi gimana? Terus bilang saya ingin bebas dari masalah ini, terapi. Tarik nafas itu kan. Ya terus bingung kali saya ingin sehat dengan saya ingin bebas dari masalah ini. Nah itu semua nanti dengan cara begitu kelihatannya lebih nyaman, terutama pas nggak enak tadi malam-malam itu. Gitu loh. Ya, Pak. Nah coba nanti dicoba bisa nyaman nggak? Kalau itu ya syukur. Kalau misalnya sekarang rasakan aja dibilang itu mending nanti bisa mending. Karena misalnya rasanya nggak nyaman keluar ya. Itu. Nah pemicunya apa juga sebut. Misalnya kenapa kayak masuk. Kalau saya misalnya karena gelap. Atau karena dengar lagu ini. Karena melihat apa itu. Jadi kalau saya melihat ini saya jadi nggak nyaman. Tapi saya itu. Sudah agak jelas belum Mbak? Ya Pak. Ya Pak, makasih. Ya mending jelas. Ya mungkin nanti yang lain nanti nambah yang lebih pintar itu. Ya. Oke, monggo dilanjut yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Ya, ini dalam rangka kebersamaan ya. Kebersamaan itu artinya gini. Halo, kok mantul ya suaraku ya? Enggak kan?
Oke. Kebersamaan tuh gini. Namanya sensi ngobrol santai. Kita bisa menggunakan apapun, sumber daya apapun yang kita punya, pengalaman apapun yang kita miliki untuk membantu atau untuk berpartisipasi dalam sesi ini. Wabil khusus terkait dengan apa yang dialami oleh Mbak Sandi. Tapi Mbak Sandi bisa dapat inspirasi nggak sih dari obrolan kita sampai sekarang ini? Iya, Mas. Dapat, Ianya, insya Allah. Nanti dicoba. ya. Oke. Ya lumayan lah, ada progresnya gini. Kamu berani menceritakan pengalamanmu, kamu berani terbuka terhadap apa yang sedang kamu alami saat ini, itu sudah bagus. Itu poin yang bagus dan perlu diapresiasi. Selamat untuk Mbak Sandi yang sudah mau berbagi gitu ya. Silakan Mbak Naila mau nambahin nih, monggo. Dibuka aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ini amatiran mau nambahin Mas. Seperti yang Pak Yoyo tadi, saya itu pernah kemarin itu ini tanpa ini kalau lagi tiba-tiba sumpek gitu, saya pernah ngikutin kemarin yang di ini ada di buku Letting Go itu ada testimoni Aji Santoso Putro itu saya ngikutin jeda sesaat itu Mas. Jadi mengolah nafas itu kayak Mbak Sandi, untuk Mbak Sandi itu. Jadi narik nafas kayak yoga itu loh Mbak. Tarik nafas terserah mau nafas perut atau nafas dada, yang penting kok senyamannya Mbak Sandi tarik nafas itu. Kalau pikiran lagi mau mengalihkan itu ditarik lagi ke nafas. Maksudnya paham nggak Mas? Iya, Iya, paham, Mbak. Mbak. Difokuskan ke nafas terus gitu Mbak. Iya, kayak latihan nafas Nafasnya kayak teratur biar gitu lebih ya, tenang nafasnya teratur. Pokoknya tarik nafas sih, pokoknya ditarik lagi. Pikiran mau gini, tarik. Terus nanti saatnya apapun yang di saat itu muncul, mau itu nangis, mau itu senyum, mau itu terima aja. Saya terima. Jadi itu nggak usah dilawan gitu loh. Itu dihadapi gitu loh Mbak. Jadi diterima aja, mau nangis aja, nangis aja nggak apa-apa itu, tapi tetap ini ke nafasnya dia ini tetap nanti yang muncul apa itu mau nangis mau senyum gitu biasanya gitu. Kalau lagi tiba-tiba nangis enggak, ini ya tetap diterima aja itu dia, jangan ditolak gitu loh Mbak. Terus biasanya nanti gini, oke saya terima gitu. Jadi biasanya Pak kayak Ho'oponopo itu loh Mas Ade. Ya. Nah, gitu. Jadi ya kayak lebih ke pasrah gitu kan Mbak ya. Iya Mbak, I love you ke diri sendiri itu. Aduh, suaranya kok putus-putus. Halo. Ya, halo. Putus. Jadi saat Apa nanti ya? putus ya. Ya, lancar. Udah jelas. Mbak Naila lancar. Iya. Jadi seperti itu. Jadi latihan nafas itu nanti sampai itu muncul, perasaan itu muncul, itu dihadapi gitu loh Mbak. Jangan ditolak gitu. Oke, saya terima kasih. Gitu.
pakai Ho'oponopo itu loh Mbak kalau saya begitu. Terus nanti lega kok Mbak, insya Allah lega. Dan nangis nggak apa-apa kalau saya gitu. Nanti kalau munculnya senyum ya senyum gitu. Iya Mbak, pernah kok, pernah Iya. saya. Iya. Pernah Terima coba kasih. tarik nafas seperti itu, terus kayak lega gitu memang. Tapi ada di mana saat nggak bisa ngontrol gitu, nggak bisa apa Fokus. ya, bukan ngontrol ya. Kayak nggak bisa sadar gitu loh. Halo? Iya ya Mbak. Ada di mana saat kesadaran diri itu nggak sepenuhnya bisa dikuasai. Ngerti nggak sih maksudnya? Nggak bisa Iya. menguasai diri gitu. Ya, yang ngerti, saya ngerti. Terus misal saat itu ambil posisi tenang gitu, bisa nggak kayak itu? Nggak bisa. Latih nafas kayak gitu, kayak itu disadarkan seperti itu gitu? Dikondisikan seperti itu bisa nggak Mbak? Makanya sebelum semuanya itu terjadi, karena kalau kita sudah tertarik kepada ego yang paling dasar, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Illa man rahima rabbu, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari ilahi. Makanya sebelum itu terjadi, bentengi kita dengan ilmu, bentengi kita dengan amal-amal yang soleh gitu. Sehingga sebelum itu terjadi, kita ada bentengnya. Begitu. Itu pesan dari guru-guru saya gitu. Imam Syafi'i pernah ada perkataannya Imam Syafi'i ya. Jiwamu itu kalau tidak disibukkan dengan hal-hal dengan kebaikan, maka dia akan menarik kita untuk melakukan pada hal-hal yang buruk. Kok hilang suaranya? Halo? Halo, silakan Pak Yoyo. Monggo disambung. Enggak, kok suaranya hilang. Enggak, itu kan banyak sekali sebenarnya identifikasi diri kita itu yang bikin sakit, yang bikin tidak nyaman itu kan bisa banyak. Merasa tidak mampu, merasa kurang dicintai, Betul. tidak bisa mengatur diri, merasa tidak berharga. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ada di dalam bawah sadarnya itu. Ada yang teman mungkin pernah dibully dari kecil. Bukan dari kecil, ada saat-saat kecil itu ada yang bully yang masuk. Karena mungkin pernah diceritakan ya, yang guru saya itu terapi orang yang batuk itu sejak dari kecil sampai umur 50 itu batuk terus. Kenapa? Karena ada waktu sama orang tuanya, dia batuk diperiksakan. Dokternya bilang, oh batuk ini nggak bisa disembuhkan, ini sampai tua juga nggak bisa sembuh. Nah pulang rumah ya itu sampai tua nggak bisa sembuh. Karena dia udah masuk pikiran orang yang harus dipercaya lah, kalau dokter orang yang sangat dipercaya, sangat berpengaruh ngomong sama gitu di bawahannya. Sampai tua dia masih batuk terus. Setelah terapi berapa menit, berapa jam dia sudah baik, sudah nggak batuk sakit lagi.
Jadi ada suatu pemicu waktu kecil yang menjadi dasar sakitnya sampai tua itu. Itu sementara itu. Nah itu memang saya ulang lagi, menggugahnya, manggilnya memang nggak gampang ya. Harus ada yang lebih jago lagi manggilnya itu yang dulu. Waktu umur ini ternyata kamu pernah diginikan, umur segini pernah ada suara begini, pernah dikatain apa, pernah dipukul dan sebagainya itu. Tapi kadang kita juga nggak tahu, nggak sadar sampai tua. Karena itu merembetnya kemana-mana, nanti kadang bisa dibully sakit, ada omongan sedikit sakit hati. Kadang ngomong gini gampang tersinggung, nggak bisa cuek gitu loh. Sehingga itu karena ya itu tadi dari kecil pernah ada sesuatu yang tidak nyaman. Monggo itu dulu tambahan, benar enggak itu ya? Halo. Kok Iya, sepi? halo Pak. Gimana itu? Mungkin, nah itu Mbak Sandi tadi ada bagusnya apa? Pernah nggak yang ada yang tidak nyaman itu karena apa? Ingat nggak atau tahu nggak? Ingat nggak Mbak Sandi? Kalau waktu kecil sih saya kurang inget ya. Maksudnya kalau ada kejadian yang bikin seperti itu sih, insya Allah enggak sih Pak. Ya syukur. Ya. Enggak, sekarang itu kalau sekarang saat merasakan tidak nyaman tadi sampai sakit fisik tuh Mbak, Iya. entah sesek atau apa gitu ya, itu karena apa Mbaknya, inget apa? Nah itu Pak, kadang itu lagi nggak ingat apa-apa juga kadang tuh muncul gitu loh yang saya bingungkan itu. Pemicunya apa tadi belum jelas, pemicunya apa saja? Ya itu Yang pemicunya itu menyebabkan tidak nyaman. tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja kadang tuh muncul Nah, gitu. iya. Ada di saat saya mengingat sesuatu itu juga sesuatu yang bikin enggak nyaman itu muncul juga pernah. Cuman pernah juga gitu loh. Sering tiba-tiba itu kayak perasaan ini datang di saat saya tuh nggak mengingat apa-apa. Mungkin saya sedang nonton TV atau apa gitu tiba-tiba muncul sendiri gitu loh. Nah sekarang yang masih ingat, yang lebih mudah lagi, waktu ingat apa yang bikin sakit itu, nah itu dulu aja yang di terapi sendiri tadi. Iya Pak. Ya. Kan katanya pernah ada ingat apa jadi kesel tuh. Ya. Nah kalau itu lebih enak, dalam arti lebih enak, itu kan tahu penyebabnya. Ada suara ini atau ada ingat katakanlah ingat seseorang, ingat teman siapa saja, oh ini nyebelin nih saya misalnya. Nah terus itu bisa dengan tadi Mbak tadi bilang bisa dengan Ho'oponopono, bisa dengan terapi tadi. Iya Pak. Ya memang banyak itu coba, tapi gitu dengan cara gitu coba nanti berpengaruh tidak. Tadi misalnya kesel, sekarang ini ya, misalnya tadi ingat sama itu, maaf ya, ingat siapa, tahu siapa, itu bikin kesel. Terus mbaknya terapi seperti tadi, terapi diri. Saya kalau lihat itu, orang itu sebel terapi. Saya sebel banget ada itu, terapi. Terus Aku saya ingin sebel dari sama masalah itu suamiku terapi. saya bisa mencintai Aku orang. sebel sama mamanya Anu terapi. Ya. Itu pintar siapa itu? Aku sebel sama bapakku karena katanya Terus saya ingin belajar apa? Ya itu misalnya begitu. Jadi ini ingin bebas dari masalah itu, dan bagiannya kalimatnya bisa dipilih sendiri yang jadi nyaman.
saya bisa memaafkan orang itu, terapi. Terima kasih Tuhan. Kalau terakhir ya nanti terima kasih Tuhan cuma ada keberikan kesembuhan atau keluasaan pikiran saya terapi. Ya kalau saya sendiri apalah gitu Mbak. Iya. Oke, gitu Ya dulu. Pak, makasih banyak ya Pak masukannya. Ya, Udah terima berbagi. kasih Pak Yoyo, luar biasa. Ada pertanyaannya Bu Betty udah dijawab belum ya? Semangat Mbak Sandi. Mas Ade, berarti kalau SUD-nya contoh 10. Itu kan ego banget ya. Nah, kalau mau naikin SUD dengan sedekah, boleh nggak niat sedekahnya untuk buang ego? Lama. Ada yang mau jawab, Pak? Halo? Ayah, Iya, Kak. dunia itu dihapus banyak banget itu. Halo Mas Ade. Jangan. J, halo. Siapakah ini? Pak Yoyo? Oh, Suko. Oh, Suka iya. Nugraha. Oke, Pak Suka. Sorry tadi disambi-sambi. Saya tadi si Mbak siapa ya? Yang terakhir Mbak Sandi. Mbak Santi. Ini saya mau cerita juga. Saya itu juga kemarin habis ngalami kayak Mbak Sandi. Oke, menarik, Yang menarik. enggak, yang ini cerita bebas kan ya ini ya? Bebas. Yang nggak Gimana tahu caranya? apa-apa, yang nggak merasa nginget apa-apa, tapi tiba-tiba nongol juga emosi-emosi seperti yang diceritakan sama Nggak bisa. Mbak Sandi tadi ya. Mbak Sandinya masih di sini? Pak Sandi masih. Mbak Sandy masih Oh ya, di sini. ya. Kemarin saya ngalamin itu Mbak, ngalamin masa di mana saya hanya duduk diam sambil kerja itu di rumah, tapi muncul semua itu, muncul emosi tiba-tiba, merasa sedih, pengen marah, pengen, tapi padahal nggak ada penyebab sama sekali dari luar. Nah, habis itu saya coba melawannya, tapi saya nggak kuat. Saya coba menolaknya juga nggak kuat. Dan saya mulai sadar ini sesuatu ini pernah saya rasakan dulu ketika saya zaman lulus kuliah kalau nggak salah. Dan itu sangat mengganggu saya selama ya lama lah waktunya, nggak sebentar itu. Nah, di situ saya coba mikir ini mau apaan ini, apa selama ini saya suka memendam sesuatu, apa selama ini saya suka menolak sesuatu, apa saya ini suka menentang sesuatu. Bingung saya, lama diem, terus saya amati ini perasaan naik turun nggak jelas, padahal nggak ada penyebabnya. Kalau ada penyebabnya orang lain atau orang luar, alah gampang itu tinggal digampar aja kan. Enggak, tapi ini nggak ada penyebab dari eksternal yang mempengaruhi saya. Ini nongol. Saya amati terus, saya ikutin aja itu. Ini apa ini? Nah, terus muncul suatu kesimpulan. Oh ini toh sesuatu yang dulu sering saya tolak ya ini ya. Dulu saya pernah ngalami ini gitu, pernah ngalami rasa-rasa nggak enak ini. Dan dulu saya tolak, saya berusaha saya alihkan, berusaha saya pura-pura tidak lihat lah. Pura-pura tidak lihat, pura-pura saya alihkan, pura-pura saya tekan, bukan pura-pura ya, saya tekan. Nah, di saat kemarin itu nongol semua tuh. Nongol semua rasa-rasa itu. Dan saya bertanya pada diri saya, ada semacam kayak bisikan itu ya, bisikan atau apa ya namanya ya. Kenapa kamu melawan dirimu sendiri? Kenapa kamu tidak menerima dirimu sendiri?
rasa-rasa itu kan bagian dalam hidup, dalam diri kita sendiri. Kenapa nggak diterima aja? Oh iya, saya diam itu. Oke, akhirnya saya terima rasa itu. Saya ngomong sama rasa itu. Oke, saya terima rasa itu. Rasa sedih, rasa gelisah, rasa khawatir, rasa yang nggak karu-karuan naik turun ini. Saya terima. Kemudian saya biarkan aja, saya lepaskan aja. Nah, itu terlampau, itu lewat semua itu, Mbak. Hilang semua itu rasa itu. Lambat laun rasa itu hilang. Yang sampai yang rasa yang kayaknya ini zaman saya SMA gitu, masih nongol. Itu bisa kayak terurai gitu. Terurai lepas itu. Ya, mungkin intinya kesalahan saya adalah menekan itu, tidak menerimanya, menganggap itu bukan bagian dari diri saya sendiri. Mungkin itu Pak yang bisa saya bagi pengalaman saya. Ya, luar biasa Pak Suka. Itu pengalaman keutuhan ya. Keutuhan. Benar keutuhan itu. Apa itu masa sih kira-kira? Oneness tuh di mana ya oneness ya? Ada yang tahu nggak? Ada. Oneness. Dipertanyakan. Keutuhan. Aduh, aku lupa ininya. Tapi itu menarik sekali. Dan saya terinspirasi terus terang. Thank you Pak Suko. Sama-sama Mas. Cuman itu sebenarnya mau curhat dari kemarin, Pak tapi enggak. Halo ya. Pak Suka pernah nggak itu berefek ke orang lain juga, orang terdekat mungkin? Maksudnya ngefek ke orang lain gitu loh jadinya. Yang kemarin saya alami itu ngefek ke fisik saya. Jadi saya jadi kayak antibodi saya turun. Jadi saya gampang sakit, cepat lelah. Itu yang jelas. Saya jadi panas dingin nggak karuan gitu. Kalau ngefek ke orang lainnya, jadi ada sensi baik gitu malas sama luar kan orang lain. BL and endul mah merek bagus. Saya kira malas luar, baru malah endul mah beda regane pada akan bebas. Ya, halo. Ya, halo. Lanjut. Kalau secara keluar, saya kan orangnya itu lebih fokus ke dalam saya ya. Jadi yang misalkan ada sakit ya, saya yang kena sakitnya gitu loh. Saya berusaha menghindar dari kerumunan, misalkan dari nggak deket-deket banget sama istri, sama anak gitu. Tapi saya kerasa fisik saya kayak digerogoti gitu. Iya, Oke. Kalau saya kan jadi gimana ya, lebih sensi gitu sama luar gitu loh, sama orang terdekat itu. Kalau gini misalnya hal yang seharusnya saya tuh nggak emosi berlebihan terhadap sesuatu masalah kecil gitu, saya jadi mempermasalahkannya gitu loh. Kalau udah ngalamin kayak gitu, saya cenderung menjauh karena tahu ini yang bermasalah saya dengan saya gitu. Saya nggak pengen melibatkan, apalagi ada anak saya di situ. Jangan sampai saya nyentak anak saya gitu. Saya berusaha sejauh mungkin memblocking diri saya sendiri biar nggak keluar gitu. Tapi mungkin itu ngefeknya malah menggerogoti diri saya. Betul. Jadi tapi tindakan antisipatif sosialnya dikurangi, mengurangi ya. Iya Mas. Soalnya tahu ini masa lalu saya gitu loh. Oke. Ya, menarik. Mbak Sandi dapat teman perjalanan nih. Iya, menarik. Diterima intinya. Diterima, betul. Itu pelajaran penerimaan di situ ya. Itu kan bagian dari mungkin masa lalu kita atau yang pernah kita tolak, akhirnya kayak kita itu menyimpan bom atom gitu loh. Meskipun sedikit dan itu meledak padahal nggak ada pemicunya. Jadi akibat kita tidak bisa menerima masa lalu kita pada saat itu gitu ya. Itu yang saya alami. Ya. Ada yang saya tolak, ada yang
Mbak Sandi ngalami gitu nggak? Ada sesuatu yang ditolak nggak dari masa Iya. lalu kelamnya ini? Iya sih Mas, maksudnya saya melakukan sesuatu yang enggak sejalan sama hati saya. Ya. Kalau teringat sesuatu ditulis aja, direkap lah istilahnya. Come together-nya siapa ini ya? Gimana Pak Yoyo? Kok ada suara lagu Come Together nih? Nggak tahu. Pamit, oke. Yang mau pamit silahkan, monggo. Bu Fitri, wah belum kita mintai pendapatnya Bu Fitri ini. Apakah ini berarti kita masih terikat dengan masa lalu ya? Ya bagaimanapun masa lalu itu bagian dari kita. Bisa nggak dibilang terikat? Masa lalu itu bagian kita kok. Betulnya untuk jawaban mana, Mas? Saya tak baca-baca ini loh. Ini kan. Halo, yes. Ya, halo. Masuk Mas Kang. Juara. Ini Masuk. untuk masukan saja ya untuk teman-teman tadi yang siapa tadi Mbak siapa yang Mbak Mbak Sandy. Mbak Sandy, Mbak Suka, Pak Suka ini memang emang menjengkelkan ya, kita tiba-tiba saja seolah-olah tanpa sebab tiba-tiba ada emosi yang menggelegak, bergejolak gitu ya. Sementara sisi lain kita tidak tahu ini pemicunya apa, orang lagi diem aja kok tiba-tiba moodnya berubah, emosinya berubah tanpa tahu pemicunya. Ini kan kurang ajar sekali ya, menjengkelkan sekali ya. Ini mungkin larinya ke ke tips ya, ke tips, ke metode. Coba aja itu ketika kita kedatangan rasa emosi yang seperti itu, yang dia muncul tanpa pemicu, coba aja kita ceritakan dengan gaya cerita, saya sedang marah, dideskripsikanlah yang sedang dirasakan itu. Nah nanti contoh, coba Mbak Sandy. Nanti maksudnya sekaligus kita lihat ini dari ceritanya ini, nanti kan kita akan muncul bahasa-bahasa yang mengarah ke. Nah, coba Mbak Sandy masih aktif. Iya. Masih. Iya, masih. Nah, coba Mbak Sandy ceritakan, deskripsikan. Ya katakanlah anggap sekarang rasa itu sedang datang ya. Coba deskripsikan rasanya itu, diceritakan saya sedang merasakan ini rasanya begini bla 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 gitulah, sekeluarnya saja, semengarnya saja. Coba bisa enggak? Tapi malu nggak? Saya coba ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini kan kaitannya dengan katakanlah pribadi Mbak Sandy keberatan nggak? Maksudnya menceritakan, mendeskripsikan ini kan katakanlah umum, banyak orang, keberatan nggak? Maksudnya gitu, sebelumnya saya tanya dulu. Ya saya coba ya, salah satu aja ya yang bikin nggak nyaman. Ya coba. Kita simak bareng-bareng nih, lihat untayan kalimatnya gitulah. Silakan Mbak Sandy. Saya tidak suka. Saya merasa cemas ketika saya melihat kematian. Nah itu kan dari situ kan sudah kelihatan tuh, cemas ketika melihat kematian, berarti kan katakanlah takut, ada emosi takut. Pemicunya kan jelas itu. Bayangan kematian kan jelas kan, akhirnya kan pemicunya kan. Terus lanjut. Lanjutkan aja dulu lah. Sampai full lanjutkan dulu lah. Silakan lanjut Mas Sandy. Karena biasanya ketika diceritakan itu kan akan muncul semua, loading semua biasanya. Coba aja silakan akan dipraktekkan. Kesal ketika saya ditentang. Lanjut. Pulpen saya mana ini? Halo. Suaranya hilang ya?
Halo, ya. Ya lanjut. Ini semua Pak diungkapin di sini. Ya, anu aja, jangan banyak-banyak. Tadi kan baru cemas, teringat kematian. Terus tadi ditentang apa tadi? Merasa kesal ketika ditentang. Heeh. Nah, kan. Ya udah, di situ aja cukup lah. Nah, ketika diceritakan muncul bahasa-bahasa sebagai simbol dari gitu kan. Jadi kan muncul saya itu cemas ketika teringat tentang kematian, gitu kan ya Mbak Sandi? Iya, Pak. Nah, di situ coba dilihat ada kata cemas, emosi, berarti emosi yang sedang dirasakan saya itu kan cemas, saat itu kan cemas. Emosi yang tadi, ini apa sih ini? Saya kok ujug-ujug ada rasa moodnya nggak enak, oh ternyata itu cemas. Kenapa bisa dikatakan cemas? Karena itu keluar dari mulut Mbak Sandy sendiri ketika mendeskripsikan rasa yang dialami tadi, itu rasa cemas tadi. Dari mana rasa cemas ini muncul? Tadi kan di awal cerita tadi, saya kok merasa nggak ada pemicunya, tiba-tiba merasa cemas. Nah, akhirnya ketahuan kan pemicunya setelah tadi Mbak Sandy mendeskripsikan, menceritakan. Yaitu saya cemas ketika mengingat apa? Kematian. Nah, ini kan pemicunya kan ini. Pemicunya, oh karena saya gara-gara mengingat kematian ini akhirnya saya cemas. Kenapa cemas? Ya nanti silakan dieksplor sendiri. Oh jangan-jangan karena saya merasa belum, yaitu nanti dieksplor sendirilah. Apakah karena mungkin merasa amalnya belum, atau mungkin apa, atau mungkin karena masih jomblo, belum pernah ngerasain nikah, gitu kan. Dan lain-lain. Terus yang kedua tadi apa? Saya merasa ketika ditentang gitu kan ya. Iya. Merasa apa? Jengkel, dongkol. Kesal. Merasa kesal. Nah, di sini kan muncul emosi kesal. Pemicunya adalah karena tentang. Nah, kan ketahuan akhirnya pemicunya. Dari situ akhirnya sih kan dieksplor sendiri. Oh iya ya. Itu gunanya salah satu teknik menceritakan, kita belajar menceritakan, mendeskripsikan rasa emosi yang sedang kita alami. Atau juga mungkin ada teknik seperti yang Ustadz Ade punya, itu menulis. Kita menuliskan buku diari, kita punya buku diari, kita menulis semua permasalahan kita. Nanti kan ketahuan dari bahasa-bahasa yang muncul itu. Oh ini emosinya cemas. Oh ini karena pemicunya ternyata saya takut kematian. Oh ini saya ada rasa emosi kesal nih. Oh ternyata itu karena pemicunya adalah ditentang, kan ketahuan semua akhirnya. Masuk nggak nih Mbak Sandy? Halo? Iya. Itu aja. Halo. Nanti. Nah, jadi ketika ada tadi emosi yang tiba-tiba muncul, terus menguasai diri kita, dan kita tidak tahu penyebabnya, ya pasti ada penyebabnya pada alamnya itu tadi. Tapi nggak tahu nih, ya tadi kita urai saja, kita cerita. Halo. Suaranya ngeresak sekali sih ini. Kedengaran kan Mbak Sandy? Iya, kedengaran, Pak. Nah, itu aja lah, itu kan. Nah, kan akhirnya kan kelihatan tuh ada variabel takut, ada kematian, ada rasa kesal, nah kan akhirnya ketahuan semua kan. Oh, ternyata pemicunya melihat kematian, akhirnya muncul rasa takut. Oh, ternyata pemicunya karena ditentang, muncul rasa kesal. Itu semua kan akhirnya ketahuan. Beda ketika Mbak Sandy belum menceritakan atau mendeskripsikan. Menceritanya nggak usah sama orang lain, sama diri sendiri aja. Kita tulis diary. Gitu. Oh, ternyata ini. Masuk Mbak Sandy ya? Iya, Pak. Makasih banyak, Pak, masukannya. Nah, gitu aja. Daripada nanti kita curhatnya ke orang lain kan, yang mending ya syukur-syukur kita curhat ke diri sendiri dengan cara tadi kita tuliskan.
lewat buku diary aja lah. Nanti kita lihat ini yang mana yang jenis emosinya mana. Oh, cemas, kesal. Mana jenis-jenis pemicunya. Oh, melihat kematian pemicunya ini. Oh, pemicunya karena ditentang ini. Nah, itu kan akhirnya kan nanti kan kelihatan emosi dan pemicunya kan kelihatan dengan cara tadi teknik menceritakan pada diri sendiri atau mendeskripsikan yang apa yang sedang dirasakan oleh kita sendiri. Nah, itu teknik ya. Itu aja. Seperti Pak Suka tadi kan, mungkin karena sudah ada banyak suara gitu kan, begini kan, akhirnya kan ya gitu kadang juga dalam diri kita nanti kadang ketika menceritakan tuh tiba-tiba diingatkan. Saya cemas ketika melihat kematian. Kadang tuh muncul ingatan nggak? Muncul ingatan nggak Mbak di masa lalu tuh? Hal-hal yang berkaitan dengan Mbak Sandy melihat kematian. Muncul nggak? Ya kadang teringat Nah, apa yang diingat? saya. Nah, itu kan. Itu yang tadi dikatakan, ditanyakan Pak Yoyo itu, yang terlintas apa? Ya itu jangan-jangan traumanya itu ketika Mbak Sandy dulu melihat ayahnya meninggal, akhirnya traumatik, sehingga dan itu belum selesai, belum rilis, belum selesai lah. Sehingga ketika melihat kematian muncul lagi rasa cemas yang sama ketika melihat bapaknya meninggal, gitu kan. Karena ketahuan tuh sebabnya. Oh, ini bermula dari ketika saya melihat bapak saya meninggal. Itu yang tadi diarahkan Pak Yoyo tadi itu. Ya, tapi sebelumnya juga pernah merasakan hal yang seperti itu, tapi nggak sering gitu, Pak. Ya, sebelum bapaknya meninggal pernah merasakan. Pernah. Ya berarti belum itu pemicunya. Lebih ke masa lalu lagi, teringat enggak? Yang intinya itu kejadiannya ya tentang rasa cemas dan kematian lah. Teringat enggak? Nah, ingatannya itu melayang kemana coba? Ini kan terjadi dalam ingatan Mbak Sandy sendiri, ya otomatis itu menjadi wilayah pribadi Mbak Sandy sendiri. Karena saya nggak bisa baca apa yang ada dalam memori, dalam pikiran Mbak Sandy sekarang. Mbak Sandy sendiri akhirnya nanti yang, gara-gara ini nih, awal mulanya ini. Saya bisa cemas melihat kematian ini. Coba keinget belum? Awalnya sih udah. Atau tadi juga kesal karena. Nah. Gimana, Pak? Ya silakan. Teringat nggak? Awalnya kapan sudah. Itu? Pertama kalinya saya ingat, pertama kali ngerasain seperti ini, maksudnya kayak berdebar-debar, takut, cemas, itu pertama kali itu saya ingat gitu loh. Waktu itu sebelum waktu ada masalah sama pasangan saya, sebelum beberapa bulan sebelum saya pisah sama mantan suami saya. Pertama kali itu muncul. Oh, berarti ini judulnya kehilangan, ya. Kematian kan itu identik dengan kehilangan berarti ya. Iya. Rasa cemasnya sampai itu sekarang karena kayak rasa kehilangan gitu loh. Kadang tuh ngebayangin takut kehilangan gitu loh. Nah, itu kan ya. Berarti kan akhirnya kan ketahuan munculnya rasa cemas itu dipicu karena merasa kehilangan gitu kan. Nah, itu bisa jauh. Karena kan kita akhirnya bisa tahu jenis emosinya dan pemicunya. Takut kehilangan, cemas karena takut kehilangan. Kehilangan tuh di drive dari desire juga bisa ya. Hasrat memiliki. Nah, bisa jadi. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Harapan. Itu yang kedua, itu yang kesal karena ditentang. Coba yang muncul dalam ingatan itu apa? Kapan pertama kali ditentang itu? Ini karena ini berbicara tentang ingatan Mbak Sandy, ya Mbak Sandy sendiri yang harus masuk ke dalam sana, keingatannya sendiri. Maksudnya saya menceritakan gini, maksudnya saya coba sampaikan satu trik, itulah. Kalau ditentang itu lebih ke seharian sih Pak. Maksudnya kayaknya bukan dari masa lalu gitu loh.
Kadang Pernah, intinya itu keinginan pernah. tuh gimana? Iya, coba terusan, lanjut. Jadi Lanjut, ketika silahkan. punya keinginan ya, yang diharapkan itu A. Nah, Mm-mm. terus orang lain itu nggak sesuai harapan gitu loh. Mm-mm. Nggak sesuai harapan A gitu, nggak Mm-mm. sesuai harapannya yang saya inginkan gitu loh. Ya. Dan akhirnya kita kesal gitu ya, karena Iya. pengennya A dapatnya B gitu ya. Iya, padahal kan seharusnya hal itu tuh nggak seharusnya saya sekesal itu gitu loh. Setelah itu tuh saya tuh pasti nyadar gitu loh. Ya, Kenapa coba. saya sekesal ini? Harusnya kan saya nggak harus sekesal itu gitu. Coba diingat-ingat masa lalunya pernah belum, entah itu masa kapan lah, atau masa kecil atau masa remaja, di mana kejadian di mana ada satu kejadian Mbak Sandy mengharapkan A, tapi ternyata dikasihnya bukan A. Coba di masa lalu, entah itu masa kecil, masa remaja atau masa SMA lah, ingat nggak? Yang muncul aja, yang muncul di anu. Saya nggak ingat kalau itu Pak. Nggak ingat. Iya. Masa lalu. Cuman sekarang aja kayak ngerasa seperti itu gitu loh Pak. Sering kesal gitu loh. Jadi sering kesal. Iya, maksudnya kan artinya kalau sekarang ada perasaan seperti itu, ada perasaan kesal ketika tidak mendapatkan yang sesuai harapan, itu kan berarti pernah ada kejadian seperti itu. Dulu di zaman entah kapan, Mbak Sandy pernah mengalami kejadian mengharapkannya A, dapatnya B. Nah, coba ya nanti ya begitu. Kadang namanya juga ingatan ya, kadang ya dia muncul, kadang kalau kita cari ya malah nggak ingat, kadang-kadang muncul sendirian. Namanya juga ingat, namanya juga memori dalam diri kita kan tumpuk-tumpuknya sudah sekian tahun gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau belum ketemu mah. Iya. Tapi intinya gitu aja, intinya dulu pernah mengalami kejadian seperti itu, sehingga akhirnya sekarang terulang kembali dan akan selalu terulang ketika itu belum diketemukan Kebenarannya. Ya nggak apa-apa, perlahan. Iya, nggak apa-apa. Kayak ceritanya Pak Suko itu, begitu diketemukan kebenarannya, instan sembuhnya. Spontaning healing ya. Spontanis apa? Iya. Bukunya itu Greg Barden. Maniat. Jadi ya kalau Pak Suka kan beliau kayak hidup, jadi di dalam diri itu kayak ada orang dialog, tiba-tiba ingat ini, tiba-tiba ada yang menasihati, tiba-tiba jadi kayak hidup gitu tuh dalam batinnya tuh ada kayak ada orang yang menasihati, kayak ada orang yang beri masukan, kayak ada orang yang jadi kan cepat berpindah dari rasa yang tidak nyaman yang sedang dirasakan saat itunya tuh cepat. Tapi yang nggak apa, perlahan-lahan lah. Udah gitu aja ya, sharing dari saya. Intinya ya masih berkisar tentang teknik tadi, caranya ya kita ceritakan, kita deskripsikan sendiri apa yang sedang kita rasakan. Atau kalau nyambung dengan materinya Kang Ade kan punya materi tuh, menuliskan apa tadi, Grafotransendensi. Grafotransendensi, menuliskan gejolak emosi yang sedang dirasakan ya lewat buku diari lah gitulah. Nah, itu kan salah satu teknik. Ini masih kisaran teknik. Itu aja, silakan dilanjut Kang Ade. Ya, matur nuwun. Ini saya mau mengulas, ada pertanyaan bagus dari Mbak Betty. Yang sedekah itu. Yang sedekah. Kang Ustadz yang isi Kang Ustadz. Bukan. Ini masih kaitannya sama Map of Consciousness. Kalau SUD-nya, pertanyaannya, kalau SUD-nya itu 10, itu kan ego banget ya. Nah, kalau mau naikin SUD dengan sedekah, boleh nggak sih niat sedekahnya untuk buang ego? Pertanyaannya gitu. Niat sedekah untuk buang ego. Gimana menurut teman-teman? Nggak boleh. Kang Anwar gimana? Apa? Ya, kalau menurut Saluh, ini speakernya aktif nggak sih ini? Aktif. Bisa. Ya, kalau menurut saya mah gini ya,
ini karena sedekah otomatis kaitannya kan sedekah itu kan katakanlah kaitannya dengan ajaran agama lah katakanlah gitu. Di sana dikatakan sedekah itu tadfa'u anil bala ya kan ada ya. Sedekah itu mencegah dari bala gitu ya. Mencegah dari bala. Artinya kalau bala itu kan katakan semacam apa ya? Istilahnya sebentar. Karena ini kaitannya dengan ego diri ya, kita mau sedekah itu juga sebenarnya sudah merupakan satu peningkatan sebenarnya, satu peningkatan dari melampaui ego. Kalau sifat ego itu kan dia satu sisi dia menyerang dirinya sendiri dan akhirnya memposisikan dia sebagai korban, akhirnya dikuasai oleh orang lain. Di sisi lain, watak ego itu dia ingin eksis dan ingin menguasai orang lain gitu kan. Sedangkan sodako itu kan dia lepas dari ego juga kan, merupakan perilaku yang lepas dari ego. Artinya dia bukan ingin menguasai tapi malah ingin memberi sesuatu ke orang lain. Entah loh kalau niatnya justru ingin menguasai orang lain, entah itu kalau motif sodako untuk menguasai orang lain. Jadi ya dicoba aja. Maksudnya nggak bisa kita generalisir ya. Coba aja Mbak Betty coba sodako, kira-kira egonya naik enggak gitu. Egonya itu terjadi evolusi, terjadi perubahan ego enggak. Karena kan kompleks sekali. Di satu sisi motif dia sodako itu apa gitu kan. Melihat motif dari dia bersodako. Tujuannya tadi kalau dikatakan kalau niatnya untuk apa tadi? Untuk membuang ego. Untuk membuang ego ya memang sodako itu memang ya untuk membuang ego. Kalau ego kan dia sifatnya apa yang saya terima gitu kan, apa yang bisa saya terima, apa yang bisa saya raih, apa yang bisa saya dapatkan, itu kan ego. Sedangkan kalau sodako itu kan memberikan. Kalau watak ego kan apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya raih, apa yang bisa saya terima gitu kan. Kalau ego kan gitu. Sedangkan sodako itu kan apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya beri itu ya memang bisa merupakan salah satu langkah dari yang dituntunkan oleh agama dalam rangka melampaui ego itu sendiri. Sodako. Lagi pula kalau bahasanya membuang ego itu sepertinya kurang pas. Ya, makanya karena melampaui. Ego, ya. Iya, melampaui. Ego itu pun diciptakan Allah berada pada diri kita. Ya, itu pun untuk merawat kita loh. Iya. Nah, cuman kalau egonya sudah tidak seimbang, ya ini yang masalah. Gitu. Ketidakseimbangan ego itu akan menciptakan kekotoran hati dan seterusnya. Mas Ade mau nanya, seimbang tuh dalam artian seperti apa nih? Ego diseimbangkan tuh maksudnya seperti apa? Supaya tidak menguasai tadi. Maksudnya seimbang itu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Keselarasan antara ego, mind, dan divinity. Iya. Ketika ada konflik antara ego dan divinity, itu yang terjadi keterpisahan. Ketika konfliknya dengan mind dan divinity, yang terjadi kontradiksi. Keseimbangan akan menciptakan keselarasan. Kita mampu menempatkan diri sebagai khalifatullah fil ard. Nah, gitu. Kalau nggak ada ego, wah, kita nggak ngapa-ngapain dong. Gitu. Misalnya contoh saja marah. Marah dalam porsinya itu
diperbolehkan dalam porsinya. Tapi kalau sudah kelewatnya itu mencelakakan. Nah, makanya perlu diilmui gitu. Mungkin itu dulu ya teman-teman semua. Atau masih ada yang mau cerita? Ya kayak semacam marah tadi kan dalam bentuk ego yang katakanlah kurang seimbang, yaitu marah. Tapi ini kan kalau sudah kita kurangi porsinya menjadi bentuk katanya bukan kalimat marah lagi, tapi kalimat tidak setuju, kalimat kurang sreg, gitu kan juga termasuk jenis-jenis marah yang sudah halus katakanlah. Saya marah nih dengan keadaan ini nih. Itu kan sama kalau kita katakan saya tidak cocok nih dengan keadaan ini nih. Nah, kalimat tidak cocok dengan keadaan ini dengan kalimat saya marah dengan kondisi saat ini kan beda ini. Padahal kan ya sama-sama. Cuman kan kalimat saya tidak cocok dengan keadaan ini. Kalimat tidak cocok ini kan lebih halus ketimbang saya marah dengan kondisi saat ini, gitu kan. Atau mungkin saya kurang sreg nih dengan kondisi saat ini nih. Nah, ini kan kurang sreg ini kan lebih halus, padahal ya jenis-jenis ego juga gitu kan. Cuman lebih halus dari marah tadi. Tapi Udah asar ya. penyaksiannya kan sama, Pak Anwar. Jadi mau dibahasakan apapun, dia di posisi di situ gitu loh maksudnya. Seperti tadi anger kan, dia posisi itu, cuma cara mengartikannya aja yang berbeda-beda. Hanya untuk memperhalus atau kasar atau frontal atau bagaimana. Iya, justru karena sudah ada penyaksian itu akhirnya dia mampu menguasai, mampu mengontrol si ego tadi yang sebenarnya kekuatan ego itu sangat menghancurkan, dia kontrol. Ya jangan dihancurkan lah, karena dia karena penyaksian akhirnya dia mampu mengontrol si ego tadi. Yang semula ego tadi itu menghancurkan, menguasai, akhirnya saya kontrol nih, jangan sampai hancur lah. Saya kontrol nih, tidak usah saya kuasai lah, bahkan saya kasih. Gitu kan. Ini kan berangkat penyaksiannya mungkin awal mulanya penyaksian ini saya saksikan sebagai ego ini. Tapi karena sudah disaksikan, sudah disadari, sudah dikenali, akhirnya kan mampu mengontrol. Jadi jangan hanya sekedar disaksikan. Penyaksian itu kan perjalanan atau kita bisa penyaksian itu kan gini. Awalnya kita kenal, kemudian kita mengerti, kemudian kita sadari, kemudian baru kita saksikan. Saksikan itu komplit, artinya komplit lah hukum-hukum segala macam tidak pengetnya. Nah, karena sudah kita saksikan, dan itu dimulai dari tadi, dikenali, dikenali terus disadari, akhirnya tahu seluk-beluk si ego tadi, akhirnya kita mampu mengontrolnya. Ya, semacam tadi, jika kekuatan ego itu 100% sebelum disaksikan, sebelum dikenali, sebelum dikuasai, 100% nih kekuatan ego menguasai diri kita nih. Setelah kita kenali, setelah kita sadari, setelah kita saksikan, ya kita mampu mengontrolnya gitu kan. Udah kekuatan egonya katakanlah 50% atau 20% sajalah kita keluarkan. Ini nanti marah dengan sadar dan marah dengan tak sadar kan beda nanti. Bahkan mungkin saya marah, saya juga sering kadang marah. Tapi yang saya marah itu dia malah tidak takut, malah tertawa-tawa dia itu. Kurang ajar kan. Ya, ternyata marahnya itu saya bawa marah sambil saya guyoni gitulah. Marah, cuman yang muncul itu bukan kalimat hardikan, bukan kalimat caci maki, bukan kalimat yang menghancurkan lah, tapi sudah dimodifikasi ungkapan marah saya, ungkapan yang konyol, banyol gitu loh. Padahal ya marah, tapi ya marah. Tapi mereka dapatnya malah tertawa-tawa gitu loh. Nggak hancur gitu loh, nggak hancur karena ya ada juga saat saya marah, betul-betul marah, akhirnya ya hancur udah, deg-deg semua orang yang saya marah itu deg-deg gitulah. Itu kan bedanya. Marah dengan sadar dan dengan kadar. Nah, sadar dan kadar. Dengan kadar. Itu tadi bisanya mengontrol itu kan karena berawal dari penyaksian tadi Pak Suka ya, Pak siapa Pak Iskandar, Pak siapa tadi? Pak Suka. Pak Suka.
Ya, makin sore makin mantap ini. Makin Di panas. sini Ya. makin panas ya. Ini mau dilanjut atau gimana nih? Saya ada keperluan soalnya. Kalau mau dilanjut, nanti saya... Yalah, ini sudah masuk. Udah. Asar. Oke. Iya, menjelang asar. Kita... Iya betul. Iskandar tuh. Sip, Pak Iskandar. Sip. Mas Iskandar ini ahli filsafat. Menjadikan ini waspada sip lah. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Ini ngobrol santai, tidak ada salah benar di antara kita. Ya. Semuanya mantap semua, guru saya semua. Mantap. Ya, terima kasih semua nih, terima kasih. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Kita kembali lagi di sesi yang lain. Saya Adi Manun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.